Perkenalkan, nama saya Rifki Setiawan, NIM 55 2018 010. Perkenalkan, nama saya Cici Fitri Handayani. Perkenalkan, nama saya Saliani Dewintari Agripiana Novo dengan NIM 55 2018 013. Perkenalkan, nama saya Asbila Erson Charles Pugela, NIM 55 2018 021. Perkenalkan, nama saya Horesria Pentakusta dengan NIM 55 2018 025. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit. Pengertian audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan audit yang harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Selanjutnya ada sifat audit. Ada sifat audit yaitu 1. Informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. 2. Mengumpulkan dan mengevaluasi bukti. 3. Kompeten dan independen. 4. Ada pelaporan. Selanjutnya, informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk melakukan audit, tentunya harus tersedia informasi dalam bentuk yang dapat diverifikasi dan berupa standar yang dapat digunakan auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut. Selain harus ada informasi, juga diperlukan adanya kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria untuk mengevaluasi informasi juga bervariasi, tergantung pada informasi yang sedang diaudit. Dalam audit atas laporan keuangan, historis oleh Kantor Akuntan Publik atau KAP, kriteria yang berlaku biasanya adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Untuk audit, pengendaliannya internal atas pelaporan keuangan. Kriterianya adalah kerangka kerja yang sudah diakui untuk mengembangkan pengendalian internal. Selanjutnya, mengumpulkan dan mengevaluasi bukti. Bukti atau evidence adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Bukti memiliki banyak bentuk yang berbeda, termasuk A. Kesaksian lisan pihak yang diaudit atau klien. B. Komunikasi tertulis dengan pihak luar. C. Observasi oleh auditor. D. Data elektronik dan data lain tentang transaksi. Untuk memenuhi tujuan audit, auditor harus memperoleh bukti dengan kualitas dan jumlah yang mencukupi. Bukti audit yang sangat besar pengaruhnya terhadap kesimpulan yang ditarik oleh auditor dalam rangka memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diauditnya. Oleh karena itu, auditor harus mengumpulkan dan mengevaluasi bukti yang cukup dan kompeten agar kesimpulan yang diambilnya tidak menyesatkan bagi pihak pemakai dan juga menghindari dari tuntutan pihak. Pengertian kompeten dan independen. Auditing yang independen adalah pemeriksaan yang objektif atas laporan keuangan yang disiapkan oleh suatu perseroan, persekutuan firma, perusahaan perorangan maupun badan usaha lain, atau juga dinamakan badan yang diaudit atau auditi. Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang telah digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti tersebut. Auditor juga harus memiliki sikap mental yang independen. Selanjutnya ada pelaporan. Tahap terakhir dalam proses audit adalah menyiapkan laporan audit yang menyampaikan temuan-temuan auditor kepada pemakai.
Laporan audit adalah alat formal yang digunakan auditor dengan mengkomunikasikan kesimpulan tentang laporan keuangan yang diaudit kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan seperti ini memiliki sifat yang berbeda-beda, tetapi semuanya harus memberitahukan kepada para pembaca tentang derajat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara audit dan akuntansi. Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Akuntansi adalah pencatatan, pengklasifikasian, dan pengiktisaran peristiwa-peristiwa ekonomi dengan cara yang logis yang bertujuan menyediakan informasi keuangan untuk mengambil keputusan. Untuk menyediakan informasi yang relevan, para akuntan harus memiliki pemahaman yang mendalam atas prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang menjadi dasar penyiapan informasi akuntansi. Ketika mengaudit data akuntansi, auditor berfokus pada penentuan apakah informasi yang dicatat itu mencerminkan dengan tepat peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi. Oleh karena prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum menyediakan kriteria untuk mengevaluasi apakah informasi akuntansi telah dicatat sebagaimana mestinya, maka auditor harus benar-benar memahami prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selain memahami akuntansi, auditor juga harus memiliki keahlian dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan bukti audit. Keahlian inilah yang membedakan antara auditor dengan akuntan. Adapun tugas yang hanya dilakukan oleh auditor meliputi menentukan prosedur audit yang tepat, memutuskan jumlah dan jenis unsur yang harus diuji, serta mengevaluasi hasilnya. Aspek ekonomi dalam permintaan audit. Apabila bank memberikan pinjaman kepada perusahaan, maka suku bunga yang dikenakan akan ditentukan oleh 3 faktor, yaitu 1. Suku bunga bebas risiko, 2. Risiko bisnis bagi nasabah, 3. Risiko informasi. Audit tidak berpengaruh terhadap suku bunga bebas risiko atau risiko bisnis, tetapi dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap risiko informasi. Jika pejabat bank merasa puas karena risiko informasi tersebut minimal akibat laporan keuangan pinjaman telah diaudit, maka risiko bagi bank akan jauh berkurang dan suku bunga keseluruhan bagi si peminjam dapat diturunkan. Pengurangan risiko informasi dapat berdampak signifikan terhadap kemampuan peminjam untuk memperoleh modal dengan biaya yang wajar. Penyebab risiko informasi. Dengan makin kompleksnya masyarakat di zaman globalisasi ini, makin besar pula kemungkinan para pengambil keputusan menerima informasi yang tidak andal. Ada beberapa alasannya, yaitu 1. Jauhnya informasi. Yang kedua, keberpihakan atau bias dan motif dari penyedia. Yang ketiga, data yang sangat banyak serta adanya transaksi pertukaran yang kompleks. Mengurangi risiko informasi. Setelah membandingkan biaya dan manfaat, para manajer bisnis dan pemakai laporan keuangan mungkin menyimpulkan bahwa cara terbaik dalam menangani risiko informasi adalah dengan menetapkan risiko itu tetap tinggi, namun wajar. Sebuah perusahaan kecil mungkin menganggap lebih murah jika membayar biaya bunga yang lebih tinggi ketimbang menambah biaya
untuk mengurangi risiko informasi. Bagi perusahaan yang lebih besar, biasanya lebih praktis menanggung biaya untuk mengurangi risiko informasi dengan 3 cara utama sebagai berikut. Poin A, pengguna atau user memverifikasi informasi. Poin B, pengguna berbagi risiko informasi dengan manajemen. Poin C, laporan keuangan yang diaudit sudah disediakan. Jasa asuransi. Jasa asuransi adalah jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Jasa asuransi dapat dilakukan oleh akuntan publik atau oleh lembaga profesional lainnya. Kebutuhan akan jasa asuransi ini bukanlah hal baru. Para akuntan publik sudah bertahun-tahun memberikan jasa asuransi, terutama asuransi tentang informasi laporan keuangan historis. Kantor akuntan publik atau KAP juga sudah melakukan jasa asuransi yang berkaitan dengan lotre dan kontes. Permintaan terhadap jasa asuransi diperkirakan terus meningkat karena permintaan akan informasi juga meningkat dan makin banyak informasi real time yang tersedia melalui internet. Jasa atestasi. Jasa atestasi adalah jenis jasa asuransi di mana KAP mengeluarkan laporan tentang reliabilitas suatu asersi yang disiapkan pihak lain. Jasa atestasi merupakan jenis jasa penjamin yang dilakukan kantor akuntan publik dengan menerbitkan suatu laporan tertulis yang menyatakan kesimpulan tentang keandalan pernyataan tertulis yang dibuat oleh pihak lain. Jasa atestasi dibagi menjadi 5 kategori, yaitu poin A, audit atas laporan keuangan historis. Poin B, atestasi mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Poin C, review atas laporan keuangan historis. Poin D, jasa atestasi mengenai teknologi informasi. Poin E, jasa atestasi lain yang dapat diterapkan pada berbagai permasalahan. Sebagian besar jasa asuransi lain yang diberikan akuntan publik tidak memenuhi definisi jasa atestasi, tetapi akuntan tetap harus independen dan memberikan kepastian tentang informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Penugasan jasa asuransi lain ini berfokus pada peningkatan mutu informasi bagi pengambil keputusan. KAP menghadapi ajang persaingan yang lebih luas di pasar jasa-jasa asuransi lain ini. Oleh karena makin meningkatnya permintaan akan bentuk jasa asuransi lain di Amerika Serikat, American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA membentuk Special Committee on Assurance Service atau SCAS untuk meriset dan mengembangkan peluang-peluang jasa asuransi baru bagi para akuntan. Jasa asuransi lainnya, pengendalian atas dan risiko yang berhubungan dengan investasi, mencakup kebijakan yang terkait dengan derivatif. Aktivitas jasa, menilai proses dalam praktik investasi perusahaan untuk mengidentifikasi dan menentukan efektivitas proses tersebut. Jasa asuransi lainnya, mystery shopping. Aktivitas jasa melakukan pembelian secara anonim untuk menilai upaya tenaga penjualan yang berhadapan dengan pelanggan dan prosedur yang mereka ikuti. Jasa asuransi lainnya, penilaian risiko pengumpulan, pendistribusian, dan penyimpanan informasi digital. Aktivitas jasa menilai risiko, keamanan, dan pengendalian yang berkaitan dengan data elektronik, mencakup memadainya penyimpanan, pendukung, dan di luar lokasi. Jasa asuransi lainnya, penilaian risiko kecurangan dan tindakan ilegal. Aktivitas jasa
membuat profil risiko kecurangan dan menilai kecukupan sistem dan kebijakan perusahaan dalam mencegah serta mendeteksi kecurangan dan tindakan ilegal. Jasa asuransi lainnya, kepatuhan pada kebijakan dan prosedur perdagangan. Aktivitas jasa, menelaah transaksi antara rekanan dagang untuk meyakinkan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan perjanjian. Mengidentifikasi risiko dalam perjanjian. Jasa asuransi lainnya, kepatuhan pada royalti hiburan. Aktivitas jasa, menilai apakah royalti yang dibayarkan kepada seniman, pengarang, dan lainnya sesuai dengan perjanjian royalti. Jasa asuransi lainnya, sertifikasi ISO 9000. Aktivitas jasa, membuat sertifikasi yang menyatakan bahwa perusahaan telah memenuhi standar pengendalian mutu ISO 9000 yang membantu meyakinkan produk perusahaan bermutu tinggi. Jasa asuransi lainnya, audit lingkungan. Aktivitas jasa, menilai apakah kebaikan dan praktik perusahaan, memastikan bahwa perusahaan tersebut memenuhi standar dan hukum lingkungan. Jasa-jasa non-assurance yang diberikan akuntan publik. KAP melakukan berbagai jasa lain yang umumnya berada di luar lingkup jasa asuransi. 3 contoh yang spesifik adalah: yang pertama, jasa akuntansi dan pembukuan. Yang kedua, jasa pajak. Yang ketiga, jasa konsultasi manajemen. Sebagian besar ketiga jasa tersebut berada di luar lingkup jasa asuransi. Meskipun ada beberapa area umum yang tumpang tindih antara jasa konsultasi dan asuransi. Tujuan utama jasa asuransi adalah meningkatkan mutu informasi, sedangkan tujuan utama penugasan konsultasi manajemen adalah memberikan rekomendasi kepada manajemen. Jenis-jenis audit. Akuntan publik melakukan 3 jenis utama aktivitas audit berikut, yaitu yang pertama audit operasional, yang kedua audit ketaatan, yang ketiga audit laporan keuangan. Poin A, audit operasional. Audit operasional adalah pengkajian atas setiap bagian dari prosedur dan metode yang diterapkan suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas. Hasil akhir dari suatu audit operasional biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Efisiensi dan efektivitas jauh lebih sulit dievaluasi secara objektif bila dibandingkan dengan kesesuaian atau penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Poin B, audit ketaatan. Audit ketaatan atau compliance audit dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan. Poin C, audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan atau financial statement audit dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan atau informasi yang diverifikasi telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Laporan keuangan yang diperiksa biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Dalam menentukan suatu laporan keuangan yang telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang vital atau salah saji lainnya. Di sini saya akan lanjut menjelaskan jenis-jenis auditor. Kita masuk ke bagian A, kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan serta organisasi non-komersial yang lebih kecil. KAP seringkali disebut auditor eksternal
atau auditor independen. Untuk membedakannya dengan auditor internal, jumlah akuntan publik di Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertambah sejalan dengan perkembangan perekonomian dan bisnis. B. Auditor internal pemerintah. Auditor internal pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan negara pada instansi-instansi pemerintah. Auditor internal pemerintah bekerja untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP guna melayani kebutuhan pemerintah. C. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor yang bekerja untuk BPK RI, badan yang didirikan berdasarkan Konstitusi Indonesia, dipimpin oleh seorang kepala. BPK melapor dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada DPR. Peningkatan porsi upaya audit BPK dikerahkan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah. D. Auditor pajak. Direktur Jenderal Pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab Ditjen Pajak adalah mengaudit SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni bersifat audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan ini disebut auditor pajak. Seorang auditor yang terlibat di dalam salah satu bidang ini harus memiliki pengetahuan tentang pajak dan keahlian audit yang cukup luas untuk melakukan audit yang efektif. E. Auditor internal. Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen, sama seperti BPK mengaudit untuk DPR. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam, tergantung pada yang mempekerjakan mereka. Untuk mempertahankan independensi dari fungsi-fungsi bisnis lainnya, kelompok audit internal biasanya melapor langsung kepada direktur utama. Para pemakai luar entitas mungkin tidak ingin mengandalkan informasi yang hanya diverifikasi oleh auditor internal. Karena adanya independensi, ketiadaan independensi ini merupakan perbedaan utama antara auditor internal dan KAP. Sekarang kita masuk ke profesi CPA. Profesi akuntan publik. Profesi akuntan publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa ansurans, dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Peran utama akuntan publik adalah meningkatkan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas. Tanggung jawab akuntan publik terletak pada opini dan pernyataan pendapatnya atas laporan atau informasi keuangan suatu entitas. Sedangkan penyajian laporan atau informasi keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Kantor Akuntan Publik atau KAP dan pekerjaan. KAP, badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Hak legal KAP, audit atas laporan keuangan. Selain audit, KAP memberikan jasa lain seperti jasa pajak dan jasa konsultasi. Urutan KAP yang pertama ada kantor internasional atau Big Four. Kedua, kantor regional. Ketiga, kantor nasional. Keempat, kantor lokal. Kegiatan kantor akuntan publik. A. Jasa atestasi. Jasa atestasi merupakan salah satu jasa di mana kantor CPA mengeluarkan komunikasi tertulis yang menyatakan suatu kesimpulan tentang
keandalan asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain. Selanjutnya, jasa atestasi ini dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, audit. Contoh utama dari jasa audit adalah laporan keuangan. Jenis audit ini meliputi upaya memperoleh dan mengevaluasi bukti yang mendasari laporan keuangan historis yang membuat asersi yang dibuat oleh manajemen entitas. Berdasarkan audit tersebut, CPA memberikan pernyataan pendapat positif tentang apakah laporan tersebut telah menyajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Biasanya kriteria yang telah digunakan adalah prinsip-prinsip akuntan yang berlaku umum atau GAAP. Kedua, pemeriksaan. Istilah pemeriksaan atau examination digunakan untuk menguraikan jasa lain yang muncul dalam pernyataan positif suatu pendapat tentang kesesuaian asersi yang dibuat pihak lain dengan kriteria yang telah ditetapkan. Ketiga, review. Jasa review terutama terdiri dari permintaan keterangan dari manajemen entitas serta analisis komparatif atas informasi keuangan. Lingkup jasa ini kurang signifikan apabila dibandingkan dengan jasa audit atau jasa pemeriksaan. Tujuan review adalah untuk memberikan keyakinan negatif sebagai lawan dari pernyataan positif yang diberikan pada suatu audit. Selanjutnya yang keempat, yaitu prosedur yang telah disepakati. Lingkup kerja dalam melaksanakan prosedur yang telah disepakati juga lebih sempit dibandingkan dengan jasa audit dan jasa pemeriksaan. Sebagai contoh, klien dan kantor CPA dapat membuat kesepakatan bahwa prosedur-prosedur tertentu hanya akan dilaksanakan pada elemen dan akuntan tertentu dalam laporan keuangan sebagai lawan dari laporan keuangan secara keseluruhan. Kemudian B, penyuluhan pajak. Kantor akuntan menyusun surat pemberitahuan pajak dari perusahaan dan perseorangan, baik yang merupakan kliennya maupun yang bukan. Selain itu, banyak kantor akuntan yang mengurus pajak tanah, pajak hadiah, perencanaan perpajakan, dan lain-lain konsultasi pajak. Kemudian C, konsultasi manajemen. Jasa ini berkisar dari pemberian saran sederhana mengenai pembenahan sistem akuntansi sampai keikutsertaan dalam menyusun strategi pemasaran, memanfaatkan instalasi komputer yang ada dengan sebaik-baiknya, dan konsultasi asuransi. Kemudian, jasa akuntansi serta administrasi pembukuan. Banyak klien kecil dengan staf akuntansi yang terbatas menyerahkan pembuatan laporan keuangan kepada kantor akuntan. Ada kalanya kantor akuntan tersebut juga menyelenggarakan audit setelah jasa administrasi pembukuannya selesai. Namun ada kalanya pula tugasnya hanya terbatas pada penyusunan laporan keuangan saja tanpa melaksanakan audit. Selanjutnya kita masuk pada struktur-struktur organisasi kantor akuntan publik. Yang pertama itu auditor staff. Orang tersebut biasanya digolongkan sebagai auditor staff atau staff auditor, yang sering pula disebut asisten atau auditor junior. Auditor staff kerap kali melakukan tugas-tugas audit rutin yang rinci, namun mereka mempunyai pengalaman yang sangat terbatas. Kemudian yang kedua itu auditor senior. Auditor senior disebut juga auditor penanggung jawab. Adalah auditor yang memenuhi syarat untuk memikul tanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta penyusunan rancangan laporan auditor yang akan dikaji ulang dan disetujui oleh manajer auditor dan partner. Auditor senior bertanggung jawab atas pekerjaan laporan audit dan pada umumnya
berpengalaman 2-5 tahun dalam akuntansi publik. Kemudian C. Manajer. Manajer pada kantor akuntan publik biasanya mempunyai paling tidak 5 tahun pengalaman dalam akuntansi publik. Manajer pada umumnya tidak berada di kantor klien untuk melakukan audit secara harian yang merupakan tanggung jawab auditor senior. Manajer dapat bertanggung jawab atas penyelidikan atau supervisory 2 atau lebih perikatan audit sekaligus. Kemudian D. Rekan atau partner. Rekan atau partner atau pemilik adalah orang yang memiliki kantor akuntan publik. Mereka mengemban tanggung jawab penuh atas kegiatan-kegiatan kantor akuntan publik dan praktiknya serta memegang peran utama dalam pengetahuan klien. Kemudian kita lanjut pada fungsi-fungsi organisasi profesional akuntan publik. Yang pertama, bagian pemeriksaan. Bagian pemeriksaan apabila pada waktu menyatakan suatu tindakan positif, praktisi harus secara jelas menyatakan apakah menurut pendapatnya asersi disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan atau telah dinyatakan. Kemudian B. Bagian konsultasi. Bagian konsultasi menawarkan macam-macam jasa yang dirancang untuk memacu efektivitas dan efisiensi aktivitas bisnis kliennya. Kemudian selanjutnya bagian perpajakan. Bagian perpajakan berfungsi menyusun surat pemberitahuan pajak dari perusahaan dan perseorangan, baik yang merupakan kliennya maupun yang bukan. Selanjutnya bagian penelitian dan pelatihan. Bagian penelitian dan pelatihan ke dalam organisasi ia berfungsi sebagai penunjang sama seperti bagian administrasi dalam kantor tersebut, dan di luar organisasi bagian ini memberikan jasa-jasa dalam bidang latihan pegawai langganan. Selanjutnya, organisasi yang berkaitan dengan profesi akuntan publik di Amerika Serikat. Profesi akuntan publik modern dipengaruhi oleh sejumlah organisasi profesional dan badan pengatur yang memiliki fungsi di dalam organisasi itu sendiri, maupun yang secara langsung dapat mempengaruhi profesi itu sendiri melalui kegiatan penetapan standar dan pengaturan. Organisasi-organisasi yang mewakili sektor swasta dan publik. Yang pertama, organisasi sektor swasta, yaitu American Institute of Certified Public Account atau AICPA. Organisasi profesi nasional untuk akuntan publik di Amerika Serikat adalah AICPA. Sebagaimana dinyatakan dalam laporan tahunan, misi AICPA adalah bertindak atas nama anggota serta menyediakan dukungan yang perlu untuk meyakinkan bahwa CPA telah melayani kepentingan publik dalam melaksanakan jasa profesional yang bermutu. Kemudian yang kedua, State Societies of Certified Public Account. Masyarakat CPA negara bagian menjalankan fungsinya melalui sejumlah kecil staf yang bekerja penuh waktu serta melalui berbagai komite yang terdiri para anggota sendiri. Kemudian yang ketiga, badan-badan yang menetapkan standar akuntansi. Financial Accounting Standards Board atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan serta Dewan Standar Akuntansi Pemerintah adalah badan-badan independen yang menetapkan standar sektor swasta. Fungsi utamanya adalah mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP bagi setiap entitas bisnis dan nirlaba atau entitas negara bagian dan lokal. Organisasi yang berkaitan dengan profesi akuntan publik di Amerika Serikat. B. Organisasi sektor publik. Yang pertama, State Boards of Accountancy atau Badan Akuntansi Negara Bagian.
Pada badan negara bagian ini berada di bawah nasional pada badan akuntansi negara bagian yang berfungsi mengidentifikasi, meneliti, dan menganalisis isu-isu besar yang sedang muncul dan berkembang serta dapat mempengaruhi badan-badan akuntansi negara bagian, memperkuat dan memelihara komunikasi dengan anggota badan. Kedua, ada Securities and Exchange Commission atau otoritas pasar modal di Amerika Serikat. Berfungsi untuk mengatur peredaran saham yang ditawarkan untuk dijual kepada publik dan selanjutnya mengatur perdagangan surat-surat berharga melalui bursa efek tidak resmi. Yang ketiga ada Internal Revenue Service atau kantor pajak di Amerika Serikat. Fungsinya bertanggung jawab untuk mengelola dan menegakkan perundangan pajak federal. Standar audit yang berlaku umum. Menurut Webster News International Dictionary, standar adalah sesuatu yang ditentukan oleh penguasa sebagai suatu peraturan untuk mengukur kualitas, berat, luas, nilai, atau mutu. Jika diterapkan dalam auditing, standar auditing adalah suatu ukuran pelaksanaan tindakan yang merupakan pedoman umum bagi auditor dalam melaksanakan audit. 10 standar auditing dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu standar umum. A. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Yang B. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. C. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 2. Standar pekerjaan lapangan. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. B. Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya, termasuk pengendalian internal untuk menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan karena kesalahan atau kecurangan, dan selanjutnya untuk merancang sifat, waktu, serta luas prosedur audit. C. Auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit. 3. Standar pelaporan. Auditor dalam laporan auditnya harus menyatakan apakah keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. B. Auditor dalam laporan auditnya harus mengidentifikasikan mengenai keadaan di mana prinsip akuntansi tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya. C. Jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan secara informatif belum memadai, auditor harus menyatakan dalam laporan audit. D. Auditor dalam laporan auditnya harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau menyatakan bahwa pendapat tidak dapat diberikan. Jika auditor tidak dapat memberikan suatu pendapat, auditor harus menyebutkan bukti alasan-alasan yang mendasarinya dalam laporan auditor.